Nuhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyatil mubarakah min indillah, wa bitahiyyatil malaika wa ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sholawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the great reformer who brought light to the darkness of ignorance. Honorable judges, respected audience, and beloved brothers and sisters in faith. Di era digital yang semakin canggih ini, manusia dapat terhubung dalam hitungan detik. Namun, seberapa erat hubungan kita dengan Al-Quran yang menjadi petunjuk kehidupan? Sungguh sangat disayangkan ketika kita melihat kualitas moral di negeri ini yang semakin lama merosot dan terdegradasi. Hal ini disebabkan karena maraknya kejahatan di ranah sosial media yang tidak bisa dihitung satu persatu, di mana hal ini menyebabkan menurunnya kualitas moral bagi umat Islam di era saat ini. Maka dari itu, untuk mencegah hal ini semakin mengeruh, maka izinkanlah kami mempersembahkan Musabaqah Syarhil Quran dengan tema Al-Quran dan tantangan generasi muda di era digitalisasi. Dengan landasan utamanya Quran Surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk menuju jalan yang paling lurus. Bukan hanya bagi manusia di masa lampau, tapi juga bagi generasi modern yang kini hidup dalam dunia serba digital. Namun, di tengah derasnya arus informasi dan godaan teknologi, apakah hati kita masih berpegang teguh pada petunjuk itu? Makna ayat ini dijelaskan oleh para mufasir, menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tetapi juga way of life, pedoman hidup yang mengarahkan manusia kepada akhlak, moral, dan kebijaksanaan. Hadirin yang berbahagia, era digital membawa dua wajah. Satu sisi, ia menawarkan kemudahan dan kecepatan. Namun di sisi lain, ia menghadirkan godaan, dari kelalaian spiritual hingga degradasi moral. Al-Quran datang bukan untuk menolak kemajuan, tetapi untuk mengarahkan kemajuan agar tetap dalam koridor iman dan takwa. Hadirin yang kami muliakan, generasi muda adalah aset sekaligus ujian bagi masa depan bangsa. Mereka hidup dalam dunia hyper-connected,
Dunia yang begitu cepat, di mana trending topik lebih dikenal daripada tafsir ayat, dan influencer lebih diikuti daripada ulama. Namun, ingatlah, Al-Quran telah menegaskan, sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Artinya, Al-Quran adalah kompas moral di tengah badai digital. Ia mengajarkan kita etika berkomunikasi di media sosial, menuntun agar jemari kita tidak menebar kebencian, dan hati kita tidak terseret arus kesia-siaan. Bahkan Allah telah menegaskan pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang fasik datang kepadamu memberita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Ayat ini menjadi pesan penting untuk generasi digital agar tidak mudah percaya, tidak cepat menyebar, dan selalu tabayun sebelum bertindak. Karena di era media sosial, satu jari bisa menjadi sebab kebaikan atau malah fitnah yang menyebar luas. Maka generasi Qur'ani sejati tidak hanya cerdas secara digital, tapi juga bijak secara spiritual. Kembalilah pada Al-Quran, pegang erat tali petunjuknya, karena hanya dengan Al-Quran hidup kita takkan tersesat di dunia digital. Sayangnya, banyak generasi muda hari ini lebih rajin membuka notifikasi daripada mushaf, lebih hafal lirik lagu daripada ayat suci, lebih sibuk mencari validasi manusia daripada ridho Allah. Padahal dalam tafsir Al-Munir telah dijelaskan, Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada cara hidup paling seimbang. Seimbang antara teknologi dan spiritualis, seimbang antara dunia maya dan dunia nyata, seimbang antara logika dan nurani. Hadirin yang berbahagia, generasi Qur'ani bukanlah mereka yang menolak akan adanya teknologi, tetapi mereka yang menjadikan teknologi sebagai wasilah dakwah, yang menjadikan followers bukan hanya sekedar angka, tetapi juga ladang pahala, yang menjadikan konten kreator sebagai sarana menyebar kebaikan. Maka di era smartphone ini, marilah kita menjadi smart muslim yang tidak hanya online, tapi juga offline, yang tidak hanya scrolling, tapi juga reflecting, yang tidak hanya connected to the world, tapi juga connected to Allah. Di tangan generasi mudalah masa depan bangsa ditentukan, dan di hati mereka cahaya Al-Quran harus tetap menyala. Karena kemajuan tanpa iman ibaratkan kapal megah tanpa arah. Saudara sesama muslim, marilah jadikan Al-Quran sebagai kompas digitalmu, agar langkahmu lurus menuju ridhonya. Dan demi terwujudnya generasi Qur'ani cerdas digital. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga pesan ini bermanfaat dan dapat terdengar ke seluruh penjuru Indonesia.
Undur makola wala tandur mangkola. Undur makola wala tansa mangkola.